you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helin Putri, NIM 204190164. Nama saya Tiara Suci Agustri, NIM 204190171. Nama saya Nurul Dwi Fitri, NIM 204190185. Saya Fitriani dengan NIM 204190175. Saya Raudatul Fitri, NIM 204190903. Nama saya Salatasya, NIM 204190179. Saya Desti Susiani, NIM 204190167. Adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pemecahan dan pengurangan. Menurut Marcef Daily pada tahun 1980 menyatakan bahwa bilangan adalah suatu abstraksi. Sebagai abstraksi, bilangan tidak memiliki keberadaan secara fisik. Sementara itu, menurut Sudaryani pada tahun 2006, bilangan adalah suatu objek matematika yang sifatnya abstrak dan termasuk ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Menurut Sudadi Atmojo pada tahun 1983 menjelaskan bahwa bilangan adalah suatu ide yang digunakan untuk menggambarkan atau mengabstraksikan banyaknya anggota suatu himpunan. Bilangan itu sendiri tidak dapat dilihat, ditulis, dibaca, dan dikatakan karena merupakan suatu ide yang hanya dapat dihayati atau dipikirkan saja. Berdasarkan beberapa pendapat yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukuran. Selanjutnya, lambang bilangan. Simbol ataupun lambang bilangan yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Macam-macam jenis bilangan. Sebenarnya, macam-macam jenis bilangan itu ada banyak sekali macamnya. Namun, untuk di tingkat sekolah dasar hanya ada 5 jenis saja bilangan yang akan kita bahas. Yuk kita cari tahu apa saja macam-macam jenis bilangan tersebut. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli ini sudah kita pelajari sejak kelas 1. Jadi dari angka 1 sampai angka berapapun itu bisa disebut dengan bilangan asli. Nah, kalian bisa perhatikan contoh bilangan asli di samping. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Perbedaannya dengan bilangan asli tadi hanya pada tambahan angka 0 saja. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat ada 3 macam, yaitu bilangan negatif, bilangan positif, dan 0. Bilangan negatif itu ditandai dengan adanya simbol minus di depan angka. Contohnya negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Sedangkan bilangan positif contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi dirinya sendiri dan satu, atau bilangan yang memiliki 2 faktor dan angka 1, bukan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah salah satu dari macam-macam bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Jadi dari contoh 1/2 maka angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut.
pengertian dari bilangan cacah dan juga contoh dari bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah ini merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Nah, contoh bilangan cacah yang pertama itu ada yang namanya bilangan cacah kurang dari 10 yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka 10 tidak dimasukkan anggota himpunan karena anggotanya kurang dari 10. Nah, yang kedua ini ada namanya bilangan kuadrat. Nah, bilangan cacah kuadrat diperoleh dari bilangan cacah itu sendiri, dipangkatkan 2. Nah, sebagai contohnya ialah 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, hasil dari pemangkatannya yaitu ada 0, 1, 4, 9, 16, 25. Yang ketiga ini ada yang namanya bilangan cacah kelipatan 5. Nah, bilangan cacah kelipatan 5 ini diperoleh dari angka 5 yang kemudian terus dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 5 secara berurutan. Nah, sebagai contohnya ialah 5, 10, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, yang nomor 4, yang terakhir ada yang namanya bilangan cacah genap, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. 0 merupakan bilangan genap karena 0 habis dibagi 2. Penjumlahan memiliki 4 sifat. Yang pertama, sifat tertutup, yaitu penjumlahan sesama bilangan cacah juga menghasilkan bilangan cacah. Contohnya seperti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 4, 5, 9 merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Penjumlahan seperti ini disebut penjumlahan tertutup. Dan sifat yang kedua yaitu komutatif atau pertukaran. Dapat ditulis sebagai A ditambah B atau B ditambah A. Contohnya seperti 3 ditambah 5 atau 5 ditambah 3. Hasilnya sama-sama 8. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Dapat dituliskan sebagai A ditambah di dalam kurung B ditambah C atau A di dalam kurung atau di dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Contohnya seperti 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung atau dalam kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 4. Cara penyelesaiannya ialah 2 diturunkan ke bawah dan di dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Begitu juga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 4. Hasilnya sama-sama 9. Berikutnya, sifat yang keempat ialah sifat identitas. Sifat identitas yaitu penjumlahan dengan menghasilkan angka-angka yang sama. Contohnya seperti 4 ditambah 0 sama dengan operasi pengurangan. Pengurangan adalah operasi matematika yang mewakili operasi menghapus objek dari koleksi. Pengurangan biasanya ditandai dengan tanda minus. Kemudian, teknik penyelesaian pengurangan dengan cara panjang. Contoh pengurangan dengan cara tidak meminjam.
Contoh soal 58 dikurangi 26. Kemudian langsung saja kita uraikan. Jadi 58 berarti 50 ditambah 8. Kemudian 26 jadi 20 ditambah 6. Langsung saja kita kurangkan. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 50 dikurang 20 sama dengan 30. 30 ditambah 2 sama dengan 32. Jadi 58 dikurangi 26 sama dengan 32. Contoh pengurangan dengan cara meminjam. Contoh soal 334 dikurangi 116. Kita uraikan. 4 dikurang 6 karena 4 lebih kecil daripada angka 6, jadi tidak bisa langsung dikurangkan. Lalu caranya dengan cara meminjam. Jadi caranya dengan meminjam dengan puluhan. Jadi 3 dipinjam 4 jadi tinggal 2. Lalu kita uraikan. Jadi 334 berarti 300 ditambah 20 ditambah 14. Kemudian 116 berarti 100 ditambah 10 ditambah 6. Kemudian kita kurangkan. 14 dikurang 6 sama dengan 8. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 300 dikurang 100 sama dengan 200. Kemudian 200 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 218. Jadi 334 dikurangi 116 sama dengan 218. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perkalian. Perkalian antar bilangan cacah merupakan penjumlahan bilangan cacah yang berulang. Nah, terdapat dua cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu penyelesaian bersusun pendek dan yang kedua penyelesaian bersusun panjang. Maka yang kita bahas yang pertama yaitu adalah penyelesaian bersusun pendek seperti contoh video di samping ini ya. Contohnya perkalian 415 dikali 23. Kita tuliskan 415 dikali 23. 3 dikali 5 berapa? 15. Kita tuliskan 5. Lalu satunya kita sisihkan di sini. 3 dikali 1, 3 ditambah 1 jadi 4. Kita tuliskan 4. 3 dikali 4 hasilnya berapa? 12. Kita tuliskan 12. Kemudian 2 dikali 5 berapa? 10. Kita tuliskan 0, satunya kita sisihkan di sini. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1 jadi 3. Kita tuliskan 3. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya berapa? Ya, 8. Kita tuliskan 8. Lalu kita jumlahkan. 5 kita turunkan. 4 ditambah 0 hasilnya 4. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi hasilnya 9.545. Selanjutnya yaitu dengan cara bersusun panjang. Masih dengan contoh soal yang sama yaitu 415 dikali 23. Kita tuliskan terlebih dahulu 415 dikali 23. Oke. 3 dikali 5 berapa? Ya 15. Kita tulis 15 dengan simbol 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian 3 dikali 10 30. Kita tuliskan 30 dengan simbol 3 dikali 10 sama dengan 30. Kemudian 3 dikali 400 hasilnya 1200. Kita tuliskan 1200 dengan simbol 3 dikali 400 sama dengan 1200. Kemudian 20 dikali 5 berapa? Ya 100. Kita tuliskan 100.
dengan simbol 20 dikali 5 sama dengan 100. Kemudian 20 dikali 10 berapa hasilnya? Ya 200. Dengan simbol 20 dikali 10 sama dengan 200. Kemudian 20 dikali 400 hasilnya 8.000. Kita simbolkan dengan 20 dikali 400 sama dengan 8.000. Oke, semuanya kita jumlahkan. 5 ditambah 0, 0, 0, 0, 0 hasilnya 5. 1 ditambah 3, 4 ditambah 0, 0, 0, 0 hasilnya 4. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5 tambah 0 jadi 5. Hasilnya kita tulis 5. Kemudian 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi 9.545. Nah, itulah cara bersusun panjang. Terdapat cara penyelesaian itu ada dua. Yang pertama cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kita bisa menggunakan mau cara yang bersusun panjang ataupun cara yang bersusun pendek. Namun lebih mudah menggunakan cara bersusun pendek agar tidak terlalu panjang. Dan tentunya kita sudah paham terlebih dahulu konsep perkalian itu seperti apa. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari operasi perkalian dari bilangan cacah. Jika A dikali dengan B, maka C dibagi A sama dengan B. Perlu kita ketahui bahwa bilangan cacah jika dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefisi. Dan jika 0 dibagi bilangan cacah akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 0. Inilah contoh soal dan pembahasannya. Contoh yang pertama yaitu 681 dibagi 3. Yang pertama yang harus kita bagi yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita letakkan angka 6 sejajar dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka turun angka 8. 8 dibagi 3 tidak bisa, maka kita cari hasil perkalian yang mendekati hasil 8, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita letakkan di bawah angka 8. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 3, maka angka 1 yang di atas kita letakkan di bawah. Maka 21 dibagi dengan 3 yaitu 7. 7 dikali 3 sama dengan 21. 21 dikurang 21 sama dengan 0. Maka udah dapat hasilnya yaitu 227. Yang contoh kedua, 158 dibagi 12. 15 dibagi 12 tidak bisa, maka yang mendekati dari hasil kali yang hasilnya 15 yaitu 1 dikali 12 sama dengan 12. 12 kita letakkan di bawah angka 15. 15 dikurang 12 hasilnya 3 dibagi dengan 12 tidak bisa. Maka angka 6 yang di atas kita letakkan, kita turunkan di samping angka 3. Maka 36. 36 dibagi dengan 12 sama dengan 3. 3 dikali 12 sama dengan 36. 36 dikurang 36 sama dengan 0. Maka 156 dibagi 12 hasilnya 13.